Halo, semangat pagi pembelajar milenial. Global Science kembali hadir. Hari ini kita akan belajar matematika dengan topik geometri bidang datar. Baik, kita mulai dengan melihat asal-usul kata geometri. Geometri berasal dari dua dalam kata bahasa Yunani, yaitu geo, yang artinya bumi, dan metron, yang artinya pengukuran. Geometri adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang pengukuran objek yang saling berhubungan, seperti titik, garis, sudut, dan bangun. Selanjutnya, kita tinjau objek kajian geometri. Yang menjadi objek kajian geometri adalah titik, garis, dan sudut. Yang pertama, titik. Titik adalah sebuah noktah yang tidak memiliki panjang, lebar maupun tinggi. Titik merupakan suatu bentuk yang paling sederhana dari geometri yang diberi nama dengan huruf kapital. Titik menunjukkan posisi atau letak tertentu dari suatu objek. Objek kajian geometri selanjutnya adalah garis. Garis adalah kumpulan titik-titik yang memanjang pada kedua arah dan tidak berujung. Sebuah garis akan diperoleh ketika dua buah titik dihubungkan. Berdasarkan bentuknya, garis dibagi tiga jenis, yaitu segmen garis, garis yang memiliki pangkal dan ujung. Jika garis hanya memiliki pangkal tanpa ada ujung, disebut sinar garis. Dan garis dalam arti sebenarnya, yaitu kumpulan titik-titik yang tidak berujung. Objek kajian geometri yang terakhir adalah sudut. Sudut adalah daerah yang terbentuk dari perpotongan dua ruas garis lurus. Suatu sudut diberi nama dengan satu huruf kapital, sudut A, atau tiga huruf kapital, sudut BAC. Satuan dari sudut adalah derajat atau radian. Satu radian besarnya adalah 180 derajat. Berdasarkan besarnya, sudut dapat dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama, sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Yang kedua, sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Yang ketiga, sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Yang keempat, sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Yang kelima, sudut refleks. Sudut refleks adalah sudut yang besarnya antara 180 derajat sampai 360 derajat. Yang terakhir, sudut penuh. Sudut penuh adalah sudut lingkaran penuh yang besarnya 360 derajat. Selanjutnya kita tinjau kedudukan titik pada garis. Kedudukan titik pada garis ada dua kemungkinan. Yang pertama, titik di dalam garis, seperti gambar berikut. Dan yang kedua, titik di luar garis, seperti gambar berikut. Kemudian kita tinjau kedudukan titik pada bidang. Kedudukan titik pada bidang ada tiga kemungkinan. Yang pertama, titik terletak pada bidang, seperti gambar berikut. Kemudian titik terletak di dalam bidang, seperti gambar berikut. Dan yang terakhir, titik terletak di luar bidang, seperti gambar berikut. Selanjutnya kita tinjau kedudukan garis terhadap garis. Ada 4 kemungkinan kedudukan garis terhadap garis. Yang pertama, garis berimpit. Dua buah garis dikatakan berimpit jika posisinya sama, sehingga saling menutupi satu sama lain. Yang kedua, garis berpotongan.
Dua buah garis dikatakan berpotongan jika terletak pada bidang yang sama dan saling bertemu di satu titik. Yang ketiga, garis sejajar. Dua buah garis dikatakan sejajar jika keduanya tidak pernah berpotongan di suatu titik. Yang terakhir, garis bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan jika keduanya tidak terletak pada bidang yang sama dan tidak saling sejajar ataupun berpotongan. Selanjutnya kita bahas hubungan antar sudut. Ada 3 bentuk hubungan antar sudut. Yang pertama, sudut berpenyiku. Sudut berpenyiku adalah dua sudut yang jika bergabung akan membentuk sudut siku-siku. Perhatikan gambar berikut. Yang kedua, sudut berpelurus. Sudut berpelurus adalah dua sudut yang jika bergabung akan membentuk sudut lurus. Perhatikan gambar berikut. Yang ketiga, sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang adalah dua sudut yang memiliki arah hadap yang berlawanan. Perhatikan gambar berikut. Oke. Kita bahas satu soal latihan. Tentukan nilai X pada gambar berikut ini. Oke, perhatikan gambar di samping. Nah, berdasarkan gambar, sudut 14X dan sudut 6X merupakan sudut berpenyiku yang jumlahnya 90 derajat. Maka, diperoleh hubungan 14X ditambah 6X sama dengan 90. Persamaannya menjadi 20X sama dengan 90. Maka, kita peroleh nilai X sama dengan 4,5. Nilai X sama dengan 4,5 derajat. Materi yang terakhir adalah bidang. Bidang merupakan titik-titik yang terkumpul membentuk permukaan datar yang memiliki panjang dan lebar. Kita tinjau contoh-contoh bidang. Yang pertama persegi, atau bujur sangkar. Persegi atau bujur sangkar adalah bidang yang keempat sisinya memiliki panjang yang sama, dan sudut-sudutnya berupa sudut siku-siku. Keliling bujur sangkar dapat dihitung dengan rumus 4 kali sisi. Luas bujur sangkar mempunyai rumus S kuadrat. Berikutnya, persegi panjang. Persegi panjang adalah bidang segi 4 yang memiliki dua sisi berhadapan yang panjangnya sama serta keempat sudutnya berbentuk siku-siku. Rumus keliling persegi panjang yaitu 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Luas persegi panjang dapat dihitung dengan rumus panjang kali lebar. Bidang geometri berikutnya adalah segitiga. Segitiga adalah bidang datar yang memiliki sudut 180 derajat, dan bentuknya berasal dari 3 titik yang saling dihubungkan. Ada 4 bentuk segitiga, yaitu segitiga siku-siku. Segitiga yang adalah satu besar sudutnya 90 derajat. Berikutnya, segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi, yaitu segitiga yang ketiga sisinya memiliki panjang yang sama. Berikutnya, segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki merupakan segitiga yang memiliki dua sudut yang sama, serta dua buah sisi dengan panjang yang sama. Yang terakhir, segitiga sembarang. Segitiga sembarang adalah segitiga panjang ketiga sisinya tidak ada yang sama. Bidang geometri berikutnya adalah jajaran genjang. Jajaran genjang adalah bidang datar yang memiliki dua pasang sisi yang saling sejajar. Seperti gambar berikut. Luas jajaran genjang dapat dihitung dengan rumus alas dikali tinggi. Bidang geometri berikutnya adalah layang-layang. Layang-layang adalah suatu bidang datar dengan dua pasang sisinya yang sama panjang. Seperti gambar berikut. Luas layang-layang dapat dihitung dengan rumus setengah dikali diagonal pendek dikali diagonal panjang. Bidang geometri berikutnya adalah trapesium. Trapesium adalah
bidang datar yang dibentuk oleh 4 buah rusuk, yang 2 di antaranya saling sejajar namun tidak sama panjang. Seperti gambar berikut. Luas trapesium dapat dihitung dengan rumus setengah dikali tinggi dikali penjumlahan kedua sisi miring. Bidang geometri yang terakhir adalah lingkaran. Lingkaran adalah bidang yang terdiri dari kumpulan titik dengan jarak yang sama dari titik tertentu. Keliling lingkaran dengan jari-jari R dapat dihitung dengan rumus 2 kali V dikali R. Luas lingkaran dapat dihitung dengan menggunakan rumus V dikali R kuadrat. Oke, baik. Sekian pembelajaran tentang geometri bidang datar. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan ajukan di kolom komentar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat.